Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan bilangan bulat. Ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif. Kalau penjumlahan biasa kan mudah ya, 6 tambah 3, 9, 10 tambah 10, 20, dan seterusnya. Itu positif dengan positif berarti ya. Nah, sekarang kalau positifnya ditambah negatif, sama. 6 ditambah 2, 8. Nah, kalau 6 ditambah negatif 2, ini ada bilangan negatifnya sama 8 atau ya karena 2 dengan negatif 2 itu beda, maka hasilnya juga harusnya beda ya. Tapi berapa? Kumaha, Bu? Nah, ini kita ada banyak cara sebenarnya. Yang pertama, kita coba dengan pakai cara kancing positif dan kancing negatif. Nah, kalau di kumpulan tugas kemarin Ibu lupa ya memberi tanda ini positif dan negatif, silahkan kalian tambahkan saja. Jadi Ibu hanya tuliskan bulatan saja kalau tidak salah di buku tugasnya. Jadi kalian tambahkan tanda positif dan tanda negatif ya. Nah, kita coba ke soal yang ini. 6 ditambah negatif 2. Langkah yang pertama adalah kita buat kancing untuk bilangan positif. Berarti kancingnya kancing yang positif. Bilangannya 6, kita buat kancing positif 6 buah. Nah, ini melambangkan bilangan positif 6. 4, 5, 6. Kemudian negatif 2 ditambah negatif 2, berarti kancing negatifnya ada 2 ya. 1, 2. Nah, kita pasangkan positif dengan negatif. Nanti kita hitung sisa yang tidak berpasangannya. Nih, ini positif 1, kita pasangkan dengan yang ini, kita coret saja. Nah, ini artinya sudah berpasangan ya. Positifnya 1, negatifnya 1. Masih ada lagi yang belum berpasangan? Ini pasangannya dengan ini. Ada lagi yang masih bisa dipasangkan? Habis ya, negatifnya habis. Jadi sisanya adalah ini. Sisanya ada kancing positif. Ada berapa buah? 1, 2, 3, 4. Nah, sisa dari kancing yang tidak ada pasangannya itu adalah hasil dari penjumlahannya. Sisanya ada kancing positif 4. Berarti ini melambangkan bilangan positif 4. Jadi 6 ditambah negatif 2 hasilnya adalah 4. Ya, ini contoh yang pertama. Contoh lain. Misalnya negatif dulu sekarang. Negatif 4 ditambah 1. Nah, berapa ini? Sama, kita buat kancing negatif untuk bilangan negatif 4. Kancingnya ada 4. 3, 4. Nah, positifnya 1, berarti kancing positifnya juga 1. Setelah itu, kita pasangkan. Ini pasangan dengan ini. Lalu, habis, tidak ada yang bisa dipasangkan. Sisanya ada kancing negatif 3 buah, berarti hasilnya adalah negatif 3. Jadi negatif 4 ditambah 1 adalah negatif 3. Gampang. Lain lagi, kalau dua-duanya negatif, gampang, sama aja. Kalau dua-duanya negatif, ini contoh yang nomor 3 ya. Negatif 2 misalnya ditambah negatif 2. Kita buat kancing negatif 1, 2. Ini 1, 2. Ada yang bisa dipasangkan? Negatif dengan negatif boleh, Bu? Nggak boleh. Negatif yang bisa dipasangkan kancing positif dengan kancing negatif. Terus kumaha? Ya udah, ini nggak ada yang bisa dipasangkan, berarti ini sisanya hasilnya. Ada kancing negatif 4, 1, 2, 3, 4. Hasilnya berarti negatif 4. Jadi negatif 2 tambah negatif 2 hasilnya negatif 4. Gampang kan? Nanti silakan kalian coba di latihan yang ada di buku tugas ya. Nah, ini cara yang pertama. Lalu ada lagi cara lain.
dengan menggunakan garis bilangan. Sekarang kita coba menyelesaikan soalnya dengan menggunakan garis bilangan. Kita pakai soal yang tadi saja. Tadi soalnya nomor 1 adalah 6 ditambah negatif 2 ya. Nah, langkah yang pertama adalah, gini, dalam operasi ini ada aturan sebenarnya ya. Jadi ada aturan yang pertama. Yang pertama, kalau bilangannya positif, maka melangkah maju. Ulang ya. Boleh dicatat juga. Kalau bilangannya positif, maka melangkah maju. Kalau negatif, mundur. Ulang. Kalau positif, maju. Kalau negatif, mundur. Udah itu aja. Kalau positif, maju. Negatif, mundur. Apanya Bu yang maju mundur? Nah, apa aja lah, kita bikin gambar yang apa ya, yang gampang. Kalau pakai mobil, Ibu nggak bisa bikin mobil, jadi kita pakai bendera aja. Nah, ini depannya. Jadi benderanya menghadap ke sebelah kanan. Kita coba langsung soal yang ini. 6 tambah negatif 2. Tadi kalau positif, maju. Kalau negatif, mundur. Ini bendera menghadap ke kanan. Ini depannya yang ini ya. Jadi ini patokan, berarti ini yang depannya, yang dianggap depan. Jadi kalau bendera ini mau maju, maka ke arah kanan ya. Sekali lagi. Positif, maju, negatif, mundur. Benderanya menghadap ke kanan. Berarti kalau dia mau maju, dia ke kanan. 6, positif 6. Berarti dia maju 6 langkah, hitung dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi ini benderanya ada di sini sekarang. 6. Sekarang di sini benderanya. Kemudian negatif 2. Nah, karena sekarang benderanya sudah di sini, kalau negatif mundur. Berarti dia mundur sebanyak 2 langkah. Jangan dari 0 lagi karena benderanya sekarang sudah di sini. Jadi mundurnya dari posisi yang sekarang, dari posisi 6. Nih. 1, 2. Sekarang benderanya ada di sini. 4. Nah, posisi terakhir bendera itulah hasilnya 4. Sama kan hasilnya dengan yang tadi? Untuk soal yang kedua sama saja. Soal yang kedua tadi berapa ya? Ibu lupa lagi. Oh iya, negatif 4 tambah 1 kalau tidak salah. Negatif 4 tambah 1. Kita buat. Ininya Bu sampai berapa? Berapa aja yang sampai berapapun kan tidak ada batasnya. Jadi kalian buat sebanyak yang diperlukan saja. Nah, ini ada negatif 4. Berarti minimal sampai negatif 4. Nanti kalau kurang kalian tambah panjang lagi saja. Nah, sama ya, kita bikin benderanya di sini menghadapnya ke kanan. Bilangan yang pertama adalah bilangan negatif. Berarti si bendera ini harus mundur sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4 langkah. Jadi benderanya sekarang ada di angka negatif 4. Nah, kemudian ditambah 1, positif 1. Tadi kalau positif harus maju. Nah, bendera yang sudah di posisi ini maju 1 langkah. Berarti maju 1. Nah, posisi terakhir bendera ada di sini. Berapa ini? Negatif 3. Sama kan hasilnya? Yang nomor 3 juga sama ya. Yang nomor 3 itu soalnya berapa tadi ya? Negatif 2 tambah negatif 2 kalau tidak salah. Negatif 2 tambah negatif 2. Ini negatif 1. Ini negatif 2. Ini bendera di sini. Bilangannya yang pertama negatif, berarti benderanya harus mundur sebanyak 2 langkah. 1, 2. Benderanya ada di sini.
Nah, ditambah negatif 2, negatif lagi, berarti benderanya mundur lagi. Sebanyak berapa? 2 langkah sama. Kita maju 1, tapi di sini belum ada angka, tambahkan saja. Kan boleh ditambah sampai berapapun ya, perpanjang lagi. Oke, benderanya di sini mundur lagi 2 langkah. 1, 2. Berarti sekarang terakhir posisi bendera ada di sini. Negatif 4. Nah, mudah juga bukan? Itu 2 alternatif cara pemecahan untuk masalah penjumlahan bilangan bulat. Ada lagi Bu yang lain caranya? Sebenarnya sih ada, tapi ya silahkan nanti kalian tentukan sendiri yang paling mudah yang mana ya. Kalau dulu Ibu juga pernah pakai sistem utang harta. Nah, apa itu Bu? 6 harta. Jadi Ibu ibaratkan bilangan positif itu sebagai harta dan bilangan negatif itu sebagai hutang. Ini cara yang ketiga ya. Positif itu sama dengan harta, yang negatif itu sama dengan utang ya. Tapi ini sebenarnya apa ya, kalau cuma untuk analogi sih nggak apa-apa, tapi kalian jangan jadi belajar berhutang ya. Mentang-mentang udah pandai ngitung utang tapi jangan dipraktekkan lah. Ini 6 tambah negatif 2, berarti yang 6 ini adalah harta, negatif 2 itu adalah hutang. Nah, kita bayangkan kita punya harta 6, utangnya 2. Sekali lagi, positif itu sama dengan harta, negatif itu sama dengan utang. Kita punya harta 6, kita punya utang 2. Berarti kita bisa bayar utangnya? Bisa. Kita punya harta 6, punya utang 2. Dari harta yang 6 kita bayar utangnya 2. Jadi sisanya harta kita atau utang kita? Harta masih tersisa ya, karena utangnya cuma 2, jadi harta kita masih bersisa 4. Harta itu sama dengan positif, jadi sisanya 4. Untuk soal yang kedua, negatif itu utang, berarti kita punya utang 4, hartanya 1. Utang 4, hartanya 1. Bisa dibayarkan. Nah, harta 1 dibayarkan untuk utang 4. Cukup enggak ya? Berarti masih bersisa utang. Sisa utangnya berapa lagi? Karena baru dibayar 1, berarti sisa utang 3. Utang tadi adalah bilangan negatif. Nah, yang terakhir, negatif 2 tambah negatif 2. Berarti utang tambah utang. Kita punya utang 2 ditambah utang 2. Baru-baru bayar ya, yang ada utangnya tambahan. Jadi utang 2 tambah utang 2, kita punya utang 4 sekarang. Utang 4, negatif 4. Itu aja, sederhana. Nah, kalian coba nanti di buku tugasnya ada yang latihan untuk menggunakan kancing positif negatif, ada juga yang menggunakan garis bilangan. Nah, untuk yang bagian 3 soalnya itu kalian menyelesaikannya dengan cara yang paling mudah. Jadi kalian silahkan bisa pakai cara kancing, bisa pakai cara garis bilangan atau utang harta, atau kalian punya lagi cara lain yang lebih mudah dari mama, dari ibu, dari ayah kalian, atau dari saudara yang sedang mendampingi kalian belajar. Silahkan itu juga digunakan ya, tidak apa-apa, boleh. Ibu rasa cukup ya untuk video sekarang. Selamat mengerjakan soal.